Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motorspeed. Hari ini ya lur, saya mau berbagi pengalaman ya. Ini hanya berdasar pengalaman ya lur. Pengalaman saya tentang Satria Epo yang jebol ya. Nah, saya mau berbagi nih ya lur. Jadi pertama-tama ya, kenapa sih Satria FU bisa jebol pas putaran lebih dari 13.000 RPM ya? Nah, penyebabnya apa sih gitu? Padahal di putaran RPM rendah gitu antara 10.000 12.000 itu masih aman, nggak pernah jebol gitu ya lur. Tapi kok pas di 13.000 itu bisa jebol gitu. Kalau misalkan ada kesalahan konfigurasi mesin atau korekan yang salah misalkan gitu ya lur. Pastinya itu kalau misalkan si seher nabrak ke klep, otomatis di putaran bawah juga kalau nabrak itu pasti nabrak ya lur. Jadi jebolnya nggak nunggu 13.000 RPM gitu kan. Pasti misalkan di putaran antara 2000, 3000, 5000 itu udah jebol ya. Kalau misalkan kesalahan konfigurasi mesin alias kita koreknya asal gitu ya. Nah, tapi ini kok misalkan di 12.000 ke bawah itu aman gitu, nggak pernah jebol motor. Tapi pas dibejak lebih dari angka 13.000 RPM alias di luar ambang batas Satria FU ya taconya, karena taconya cuman batasnya cuman 13.000, tapi kita geber lebih dari 13.000 dan motornya bisa jebol gitu. Apa sih gitu kan? Pasti banyak yang bertanya-tanya, mungkin bukan saya aja ya lur. Mungkin di luar sana yang punya Satria FU bakal mengalami, apalagi yang pakai CDI no limit. Nah, apa sih gitu penyebabnya? Nah, penyebabnya langsung aja ya lur. Ini penyebabnya itu kurang lebih ya pengalaman sih ya lur. Pengalamannya ada di sini penyebabnya. Ini namanya per klep ya lur. Ini per klep noh. Ini per klep standar Satria FU ini tuh sebenarnya lembek ya lur. Noh. Lembek banget ya. Jadi jika dipaksa lebih dari 13.000, mungkin di pas posisi mesin masih dingin, ini masih kayak gini. Tapi nanti jika udah panas, dibejek sampai 13.000 RPM ini tuh agak muai ya lur. Jadi posisi tuh udah nggak kayak gini lagi, mungkin agak menciut gitu kan. Nah, karena memang Suzuki juga yang ngerancangnya dia buat 12.000 RPM-nya. Itu pun ya buat dipakai harian ya lur, 12.000. Tapi karena kita kan namanya jiwa anak muda gitu ya, pengen kenceng gimana gitu tanpa bore up, ya otomatis kita naikin RPM-nya ke angka 13.000 RPM lebih, bahkan nggak ngelimit sama sekali ya. Mesin dibiarkan kayak mesin jet gitu. Nah sekarang gini ya lur, mesin jet itu tidak bakal jebol karena dia putarannya bukan pakai piston sama klep, tapi menggunakan turbo baling-baling ya, yang banyak kayak kompresor gitu. Jadi dia hanya menggunakan sedotan udara lalu didorong dipadatkan oleh si turbo tadi, baling-baling sirip tadi ya. Jadi nggak ada namanya piston, klep, itu nggak ada ya lur kalau di pesawat yang menggunakan turbojet. Berbeda dengan kayak pesawat yang menggunakan baling-baling biasa alias pakai piston. Ada yang pakai piston ya lur. Tapi ya memang yang pakai piston itu bisa lebih dari 14.000 RPM kayak helikopter gitu ya. Cuman namanya buat helikopter, pesawat yang berbaling-baling bermesin piston itu pasti per klep mulai dari semuanya bahannya itu udah pasti yang bagus-bagus ya lur. Jadi bukan kayak ginian. Kalau helikopter pakai bahan yang kayak gini ya jebol, apalagi dipanteng terus di udara. Nah, sekarang kita balik lagi ke Satria FU. Karena kita nggak bore up, jadi kan otomatis saya kan mainnya di RPM-nya. Nah, ternyata setelah sekian lamanya saya pasang limit, nggak ada limit sih ya, karena saya pakai CDI BRT jadi nggak ngelimit. Jadi 13.000 tuh masih jalan aja gitu ya lur. Bahkan si taco tuh bisa sampai mentok gitu.
sampai mentok tak tak. Ya akhirnya kan nggak tahu ya, mungkin 14.000 lebih bahkan kali. Nah permasalahannya ada di sini. Nah ini sama pabriknya itu dikasih toleransinya itu cuman 12.000 rpm. Makanya kalian kalau bejak Satria Evo standar itu batasnya cuman 12.000 rpm. Dan itu pun kalau pakai karbu standar, kalau pas kali tarik ya weng gitu kan. Nah itu tuh nggak nyampe langsung ke 12.000 kalau mesinnya masih standar ya lur. Kalau pakai karbunya masih vakum ya, itu paling mentoknya ke 10.000 dulu. Weng, ntar pas ke 12.000-nya agak lama. Ngeng. Nah, bareng ngeng ke 12.000. Nah, itu ada jedanya. Nah, itu pun kalau di posisi netral. Tapi kalau di posisi jalan, motor masuk gigi 1, 2, 3 itu biasa RPM bakal turun. Jadi nggak bakal nyampe ke 12.000 terus menerus. Gitu. Pasti ya turun ke 9.000, ke 8.000. Nah, beda lagi kalau kita motornya oprek. Kayak punya saya ini standar ya, Lur. Cuman saya oprek-oprek. Jadi si RPM tuh dimasukin gigi itu bukannya turun tapi malah naik terus. Jadi nyampe ke 13.000 rpm tuh lebih. Bahkan ini pas saya jebol itu di gigi mau masuk ke gigi 4 ya, itu putaran mesin itu udah melebihi ambang batas. Dan akhirnya mungkin karena ininya cuma dibatasin 12.000 rpm amannya dalam jangka waktu lama ya. Dan setelah itu motor saya jebol. Padahal pas posisi kondisi dingin baru dinyalain, saya bejak sampai gigi 4 lebih dari 13.000 rpm itu aman, nggak jebol ya. Kalian bisa lihat videonya waktu saya jebol itu. Sebelumnya saya tes yang pertama itu sampai gigi 4 mau gigi 5 juga aman. Itu sama aja 13.000 rpm. Tapi yang kedua masih aman ya, yang kedua masih aman, yang ketiganya masih aman karena yang ketiganya memang nggak saya kencengin. Nah setelah yang keempat masih aman ya. Ya setelah yang kelima saya tes, mungkin si posisi mesin udah panas karena kompresi mungkin kan padat ya. Kalian bisa kalian lihat motor saya pas di selah itu motornya yang ke bawah ya lur. Jadi bukannya ininya tuh malah ke bawah kalau pas di selah ya, mungkin karena kompresinya padat. Akhirnya mesin cepet panas kalau kompresinya itu besar. Nah setelah saya tes yang kelima itu ya, itu mau masuk ke gigi 4 itu RPM tuh nggak turun ya lur, malah naik. Hanya mungkin si per ini nggak kuat. Akhirnya gini ya lur nih. Nih saya peragain ya, ini klep in semua ya. Ini klep in ya. Ini saya peragakan nih. Misalkan gini. Ini kan klep in. Ini bengkok yang satunya ya lur, dan ini yang satunya sampai putus. Dan ini yang satunya sampai putus. Nah, apa sih kok bisa putus gitu di lebih dari 13.000 rpm? Suatu hal yang aneh kan. Ini klep bisa putus, apa sih penyebabnya? Jadi gini ya lur, kita peragakan saja. Nah ini misalkan klep X ya, ini karena bengkok sih, nggak tahu bisa masuk nggak. Ini nggak bisa ya lur. Nah ini saya peragain pakai yang in semua aja ya klepnya, soalnya yang X nya udah putus satu sama yang satunya udah bengkok. Ini yang innya juga sama ikut bengkok. Nah jadi gini ya lur, misalkan ini klep X ya. Nah jadi gini, nah, pas overlap kan si motor itu kan ngeluarin hasil pembakaran kan gini ya. Ini yang X nya nih. Nah ini X kan kayak gini. Nah si piston kan mau naik ke atas ya lur, mau ngebuang. Nah ini kan kayak gini, set kan turun ya. Nah ini turun nih. Nah ini posisi pas posisi RPM rendah itu masih aman. Jadi gini nih, set. Nah keluar kan yang innya tuh, jadi nggak tabrakan ya lur. Ini kalau posisi masih RPM rendah ya. Nah ini kan kayak gini. Nah misalkan ini belum keluar ya yang innya, ini yang X masih di atas. Nah ini kan turun nih. Nah pas turun ini nah ini keluar yang in. Nah ini namanya posisi waktu overlap ya. Nah ini masih aman kalau di putaran masih rendah, misalkan 12.000 rpm ke bawah ya. Nah jika sudah 13.000 rpm lebih, ini si per ini kan floating ya lur.
karena ini memang dibatasnya per klep Satria F ini dibatasin coba 12.000 amannya ya, lebih dari itu udah riskan. Kalau nggak percaya kalian tanyain ke bapaknya Suzuki aja. Nah, jadi kayak gitu ya lur. Nah pas posisi tinggi RPM lebih 13.000 RPM lebih jadi gini, karena floating ini jadi telat nutupnya ya lur, si klep X nya. Nah pas telat ini jadi gini, duak. Nah kan nggak bisa di ini kan, kalian bisa lihat. Nah ini klep X ini belum nutup lur, tapi klep ini sudah ngebuka. Nah ini kan mau nutup, ini udah terlalu cepat ngebukanya, karena apalagi kan udah digeser ya timingnya. Sebenarnya sih diwajibkan kalau udah geser timing itu pakai per klepnya yang lebih keras ya, jangan pakai per klep yang standar EPU, karena nanti floating di putaran tingginya. Nah penyebab floating itu gini lur nih, ini floating ya, ini yang X yang saya tunjuk, ini yang X ya, ini yang X nggak turun karena si floating itu, jadi si ini udah ngebuka gini tak gitu kan. Nah otomatis kan pak. Nah ini si klep ini padahal si per klep udah neken keluar yang ini, tapi karena ini kedorong sama yang in. Nah posisinya kayak gini, ini X ya, ini in, jadi si X ini mau ke bawah tuh telat, aturan kan gini ya. Nah pas di bawah ini, nah ini in kan harusnya kayak gini posisinya, tapi karena telat si X, jadi pas mau turun karena telat pak. Nah dan akhirnya kayak gini, ini ya pak, copot lah ininya, jadi mamala ya lur. Ini kalau udah copot masuk ke ruang bakar, otomatis kan ini klep kan bergerak ya. Lah ini piston. Nah ini posisi beterbangan di ruang bakar, ketekan sama piston mau ke atas lagi, buk. Nah ini si in udah ngebuka kan, si in ngebuka, ini ketabrak sama piston, padahal si nokan as udah neken klep in, buak. Akhirnya kan si klep in yang padahal udah ditekan, jadi dari sini ditekan sama noken, dari sini udah ditekan sama piston. Akhirnya kan si klep yang innya ikut bengkok, dan yang potongan ini mental lur. Namanya posisi 13.000 RPM putarannya udah kayak gimana kan, jadi tok di dalam tuh kan. Walaupun kedengaran cuman sedetik apa 2 detik, itu sebenarnya kalau 13.000 RPM itu kan hitungannya berarti 13.000 putaran per menit ya. Jadi kalian hitung aja gitu, kalau sedetik aja ini sampai nabrak tuh berapa kali. Makanya ini mebes ke sini ya lur, posisinya kayak gini pas patah nih, mebes ini ketabrak buak sama ini. Jadi penyebabnya mah ini putus karena si ininya gagal kerja alias floating ya. Nah jadi kan kayak gini posisi. Nah aturan kan si klep tuh kan neken ya di sini, nah kan ketekan, jadi kan dari sini pak balik lagi ya kan. Nah karena ini floating jadi lemot gini, ya akhirnya ketabrak sama si klep innya gitu kan. Nah jadi ketabrak sama klep in, nah akhirnya putus ya. Kalian ini aja uji coba ya, 13.000 RPM posisi kayak gini lur nih. Ini kan mau turun ya, karena ini lemot turunnya, karena pernya ini udah lembek kalau udah panas, apalagi di 13.000 RPM lebih, tambah panas tambah lembek. Nah jadi kayak gini pak lah, kayak ginian ditabrak sama ini kenceng banget, otomatis kan putus lur. Nah kalau udah putus ya jadinya kayak gini no, akhirnya hancur. Nah karena ketabrak gitu. Nah itu penyebabnya. Oh nah jadi kayak gitu ya lur penyebabnya. Nah jadi seperti itu ya lur kesimpulan dari jika Satria FU itu di putaran 12.000 RPM aman,
Tapi kok udah di 13.000 rpm mau masuk ke gigi 4 malah jebol. Nah itu penyebabnya yaitu floating ya lur. Jadi floating itu mungkin ini lebih dari 13.000 rpm, dan si per ini udah nggak kuat nahannya. Nah, kayak gitu ya. Memang sih banyak penyebab jebol itu, banyak ya lur, bukan ini doang. Ada dari patahnya stang seher, ada yang dari putusnya rantai timing, ada yang dari ceketnya seher. Itu banyak penyebabnya ya lur. Cuma ini berdasarkan pengalaman saya, jebol misalkan di 13.000 rpm kondisi sudah panas mesin, padahal waktu dingin aman aja, itu ya karena ininya udah lembek gitu. Karena ya memang kompresi udah lumayan ya, terus si magnet udah saya entengin. Memang sebenarnya kalau misalkan Satria Evo standar kita ganti pakai CDI BRT Racing ya. Memang kalau pas di netral itu di gerung-gerung ya, itu bisa nyampe 13.000 rpm, tapi kalian bawa jalan itu nggak bakal nyampe 13.000 rpm terus menerus ya lur. Jadi mungkin dari gigi 1 ke gigi 2 masih bisa ngelonjak 13.000 rpm, tapi nanti pas mau masuk gigi 2 ke gigi 3 itu udah turun. Itu kalau Satria FU nya standar. Jadi yang cuman diganti pakai CDI BRT doang. Makanya pasti banyak yang ngomong, ah saya aman-aman aja, Satria FU standar cuman pakai CDI BRT doang bisa 13.000 rpm. Ya memang 13.000 rpm, tapi paling dari gigi 1 ke gigi 2, gigi mau masuk ke gigi 3 itu udah turun RPM-nya ya lur. Karena apa? Karena magnetnya itu masih berat. Jadi magnet itu menginikan RPM ya lur. Jadi semakin enteng, RPM itu bakal naik terus walaupun giginya itu udah kita masukin mau ke gigi 4 apa gigi 5. Itu kalau magnetnya enteng, apalagi si nokennya udah digeser, overlapnya makin deket, itu bakal lebih enteng ngejet ke putaran atasnya walaupun dimasukin gigi sampai gigi 4 itu masih bisa nyampe 13.000 rpm terus ya lur. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih standar memang ya nggak bakal jebol, karena memang nggak nyampe terus menerus 13.000 rpm nya, tapi turun gitu ya lur. Turun gigi 1 gigi 2 masih bisa ngejet ke 13.000 rpm, tapi ntar gigi 2 ke gigi 3 turun. Nah kayak gitu. Makanya kan ini kata yang waktu saya nyetepin ya lur, itu katanya motor saya sih sampai gigi 3, masuk ke gigi 3 itu ya, sampai gigi 3 lah, itu tuh masih bisa jumping ya lur. Ya memang yang saya rasain karena saya kan nggak bawa kamera di luar ya, karena saya sendiri waktu nyeting pakai kamera di helm. Itu yang saya rasain di gigi 3 tuh ngelayang ya lur. Ban depan tuh ngelayang, tapi ya melayangnya itu melayang sambil jalan, bukan melayang langsung turun gitu. Jadi sambil ngelayang tuh sambil jalan. Jadi kalau misalkan jumping motor kencang itu nggak langsung turun gitu ya lur, melayang dulu lama. Nah pas mau masuk ke gigi 4 mungkin udah terlalu kenceng RPM-nya jadi jebol. Dan mungkin ininya udah nggak kuat, misalkan nyampe 14.000 ini udah nggak kuat ya lur. Karena memang kebanyakan yang ngoprek-ngoprek Satria FU, kalau udah digeser-geser nokennya, limitnya udah tinggi-tinggi, itu biasanya pada diganti ya pakai perklep Jepang, perklep FXR. Cuman saya sih ngerinya kalau beli FXR ya, takutnya itu saya dikasihnya yang palsu gitu. Ya pengennya sih saya pakai yang asli Jepang, cuman lumayan lur harganya. Saya lihat di online shop ya, yang Japan punya itu punya slap engine, itu 2 biji aja 600.000 lebih ya. Ini cuman kayak gini doang 600.000 lebih. Bayangin ini ada 4. Kalau misalkan 600 aja berarti kan 1.200.000 ya 4. Nah bayangin aja bisa kebeli apa tuh 1.200.000. Kalian bisa bore up segede-gede apa gitu 1.200.000. Ini cuman kebeli 3, kebeli 4, cuman ya aman gitu kalau kita mainnya di RVM. Makanya kenapa motor-motor pabrik juga ya di batasnya 13.000 rpm juga sebenarnya nggak naik terus menerus ya, turun biasanya gitu. Nah jadi kayak gitu ya lur. Rencana sih nanti saya ini mau bikin motor karena udah jebol, jadi sekalian nanti saya akan bikin
177 cc lebih ya lur, pakai pistonnya 68 mili, Boss Eliminator ya. Sama nanti ya headnya juga saya gedein, nggak pakai standar. Tunggu aja video selanjutnya dari saya tentang Satria FU ini, gimana kelanjutannya, makanya subscribe ya lur. Jadi kalau kalian subscribe nanti ada pemberitahuannya dari channel saya tentang bikin Satria FU 177 cc. Paling nanti saya bakal ganti ininya pakai perklep Swedia aja ya lur. Cuma nanti saya kayaknya sih pakai CDI standar aja. Soalnya katanya sih Swedia itu cuman di batas limitnya 12.500 kalau udah panas ya. Nah, karena untuk minimalisir kerusakan kayak gini lagi, paling nanti saya ganti pakai CDI standar gitu ya. Nanti saya bakal jual aja lah yang BRT-nya. Soalnya ngeri euy. Ini udah habis banyak. Aduh, beneran lur, ini habis banyak. Jadi kalau kalian yang nggak berduit banyak sih, saran saya mending pakai Satria FU standar aja ya lur. Kayak ginian ngabisin duit beneran. Saya mah nggak bohong. Kalian hitung aja nih, blockhead ini aja kalau bikin itu lumayan harganya ya lur. Mungkin bekasan ya murah, tapi kan ya gimana kondisinya. Kalau kondisinya jelek ya murah, kalau bagus ya mahal. Nah, kalian hitung aja, blockhead hancur ya, klep-klep hancur, perklep ganti, pistonnya ganti, semua block boring ganti. Ya semoga aja itu stang seher masih mulus semua ya. Saya berdoa ke Allah tuh kayak gitu, biar nggak saya ganti gitu kan. Nanti nunggu modal lagi lah. Banyak soalnya lur, bisa nyampe puluhan juta ini kalau diganti semua mah. Tapi ya buat balap sih ya, namanya buat hobi. Saya sebenarnya bukan buat balap ya lur, ini motor buat konten aja, konten YouTube. Jadi bukan buat balapan, karena saya ini takut kepada Allah ya. Kalau balapan kan dosa, itu taruhan. Nah, saya nggak mau kayak gituan. Saya nyari duit halal aja dari YouTube ya. Cuman ya saya buat menghibur kalian aja gitu. Ya buat yang mau oprek-oprek, lihat aja video saya tentang, kalau saya sih saya review ya lur, jebol saya review, saya nggak tutup-tutupi. Oprekan saya misalkan jebol ya saya buka, saya mah jujur orangnya ya lur, nggak saya malu. Misalkan kalau orang lain kan jebol, wah takutnya oprekannya salah gitu, saya enggak ya lur. Namanya oprekan ya pasti kan ada kesalahan, entah itu dari konfigurasi mesin, entah itu dari komponen ya. Kayak gini kan dari komponen karena terlalu lembek gitu. Jadi ya saya bongkar aja, ini saya jebol gitu kan. Nah kayak gitu ya. Di kemudian hari doain aja ya lur, semoga modalnya gede saya buat bikin Satria FU 177 cc lebih. Jadi segitu aja, semoga bermanfaat video saya ini. Nantikan video yang terbaru dari saya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.